Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun berada dan tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu narasumber kita pada kelas virtual nasional Guru Inovatif Indonesia dengan tema pelatihan pembuatan video dengan aplikasi KineMaster, Ibu Nufis Melodiana, yang merupakan salah satu guru berprestasi di Indonesia yang sudah banyak sekali prestasi-prestasi beliau, khususnya pada video pembelajaran. Jika Bapak Ibu melihat di profil beliau yang kami sudah share di link yang ada di WA, beliau adalah guru di Lampung. Kemudian beliau adalah juara sayembara video pembelajaran di tahun 2020 yang diadakan oleh GTK Dikdas. Kemudian Duta Rumah Belajar 2020. Dan tentunya beliau akan banyak sekali memberikan kita sharing, kemudian diskusi, dan ilmunya terkait dengan mengedit video atau membuat video menggunakan aplikasi KineMaster. Dan Bapak Ibu, para peserta kelas virtual nasional Guru Inovatif Indonesia, dimanapun Bapak Ibu berada, yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di akhir bulan Desember, ini sudah 3 atau 4 hari lagi di bulan Desember ini sebelum kita memasuki tahun baru, kita ada kelas yang akan kita laksanakan, yaitu pelatihan pembuatan video menggunakan aplikasi KineMaster. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu semua, untuk membuat sebuah video kita memerlukan aplikasi. Aplikasi yang tentunya bisa membuat video lebih bagus, lebih menarik, dan tentunya cocok untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Apalagi di era digital, di era yang sudah serba teknologi sekarang, tidak asing ataupun tidak asing lagi Bapak Ibu untuk mahir membuat sebuah video. Jadi tidak ataupun merupakan sebuah kewajiban untuk guru-guru di era digital ini untuk bisa membuat sebuah video yang menarik tentunya. Nah, oleh karena itu salah satu aplikasi yang kita rekomendasikan adalah aplikasi KineMaster. Kenapa kita memilih salah satu aplikasi KineMaster ini? Karena salah satunya adalah bisa diaplikasikan di HP atau di gadget masing-masing. Jadi tidak perlu di laptop ataupun di perangkat yang standar yang tinggi seperti itu. Cukup di HP Bapak Ibu semua. Aplikasi pembuatan video menggunakan KineMaster sudah ada dan bisa di-download di Play Store. Nah, itu adalah salah satu keunggulan yang ada pada aplikasi ini. Untuk membuka acara kita pada malam hari ini, kita sama-sama membukanya dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dan ikhtiarkan pada malam hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Baik, untuk kelas virtual Guru Inovatif Indonesia ini kita sudah rencanakan selama 5 hari, 3 hari melalui Zoom meeting dan 2 hari melalui WA group. Dan Bapak Ibu semua sudah tergabung di masing-masing grup yang nantinya kita akan banyak interaksi di WA group tersebut. Semua informasi kami sampaikan lewat WhatsApp group. Dan untuk diketahui juga, kami di Guru Inovatif Indonesia
silahkan Bapak Ibu fokus saja pada materi, fokus saja pada pengembangan pengetahuan terkait dengan tema pembelajaran kita. Untuk urusan administratif seperti presensi, kemudian Bapak Ibu tidak perlu untuk melakukan chatting di Zoom yang berkenaan dengan daftar hadir. Jadi tidak perlu seperti itu Bapak Ibu, karena kita akan lebih banyak praktisnya nanti prakteknya untuk tidak apa ya, istilahnya tidak terganggu di chatting Zoom. Jadi Bapak Ibu silahkan fokus saja pada materi dan pada pengembangan pengetahuan terkait dengan editing video pada aplikasi KineMaster. Untuk sesi pertama, saya persilahkan kepada Ibu Nafis Melodiana untuk menyampaikan materi terkait dengan pengenalan terlebih dahulu. Pengenalan apa itu KineMaster, kemudian fitur-fitur yang ada pada KineMaster, serta dasar-dasar dalam editing video. Kepada Ibu Nufis Melodiana, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Ini hal yang luar biasa, mengingat ini adalah akhir tahun, di mana Bapak Ibu waktunya libur harusnya ya, berlibur dan berkumpul bersama keluarga, tetapi masih tetap semangat untuk belajar. Ini saya salut sekali. Susah ya seperti ini ya Pak Suhardi. Jadi semoga saya hanya bisa mendoakan semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan selalu. Salam kenal dari saya, Nufis Melodiana. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 4 Provinsi Lampung, SMP Negeri 4 Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Kemudian asal saya dari Jember. Jadi Bapak Ibu yang di sini dari Jember, saya aslinya dari Jember. Cuman kemudian alhamdulillah saya bertugas di Lampung. Jadi rezeki dan jodoh saya ada di Lampung. Kemudian tentang diri saya sudah disampaikan oleh Pak Suhardi. Selanjutnya Bapak Ibu kalau ingin kenal lebih lanjut dengan saya, kita bisa sharing bersama. Bisa nanti saya sudah share di link yang sudah di-share di grup. Di situ ada Google Sheet yang saya buat. Di situ ada link-link untuk sosial media saya dan kontak saya. Jadi saya tidak perlu banyak-banyak ya Pak Suhardi ya, biar tidak waktunya habis untuk perkenalan. Nanti perkenalannya kita bisa lanjutkan di sosial media. Gitu. Baik Bapak Ibu. Mohon maaf, ini suaranya udah ini ya, aman ya? Ya, sudah bagus, Bu. Oke. Jadi beberapa Bapak Ibu terkendala sinyal dan suaranya terputus. Jadi nanti jangan khawatir Bapak Ibu. Nanti akan ada siaran ulang, ada recording begitu ya, Pak Suhardi ya? Ya, nanti bisa dicek di websitenya kelas virtual ini. Oke. Waduh, nggak ada libur saya. Iya betul, nggak ada libur ya, tetap kerja ya. Tapi semoga Bapak Ibu semua tetap sehat. Baik Bapak Ibu, di sini saya mau tanya dulu deh sebelum kita mulai, gitu ya. Boleh dituliskan di chat siapa yang sudah pernah pakai dan mengelola video pembelajaran menggunakan KineMaster. Boleh dituliskan di kolom chat siapa yang belum pernah atau ini baru pertama kali. Nah, sudah pernah. Oke, ada yang belum? Oke, belum. Lupa. Oke, belum. Oke. Jadi rata-rata belum, tapi juga ada yang sudah pernah nih Pak Suhardi. Jadi mohon maaf, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan yang sudah pernah menggunakan aplikasi KineMaster, mungkin nanti kalau harus kembali dari awal menjelaskannya, jadi semoga tidak bosan begitu ya. Jadi untuk saya coba untuk mulai dari awal, tuh. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang berkenan, nanti mungkin bisa saling mengingatkan gitu ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah menyampaikan. Oke, saya mohon izin mau share screen dulu. Untuk aplikasinya sudah diunduh Bapak Ibu? Ya, mungkin nanti kita mulai dari
unduh dulu ya. Oke, Bu Ida aplikasinya udah diunduh, boleh. Jadi kenapa sih kok pakai KineMaster, kok nggak pakai yang lain gitu ya? Saya juga tidak apa ya namanya ya, tidak harus Bapak Ibu harus menggunakan aplikasi ini tidak. Tapi kebetulan memang salah satu yang worth it sih, saya bukan promosi, saya tidak jualan aplikasi gitu ya. Jadi salah satu yang worth it memang untuk handphone, maksudnya yang bisa digunakan di handphone, bisa sambil rebahan, itu pakai KineMaster dan mudah diakses. Aplikasinya juga mudah didapat. Tetapi kalau yang Bapak Ibu biasanya suka ngedit pakai laptop juga tidak masalah. Yang terpenting adalah kita coba aja dulu, ya. Kita coba aja dulu menggunakan aplikasi ini. Nanti kalau sayang bisa dilanjutkan, gitu ya. Tapi kalau misalkan kalau pakai handphone saya susah nih, terlalu kecil, jempol saya kegedean, ya kayak gitu ya. Nah, itu nanti bisa dikembalikan, boleh pakai laptop, boleh. Cuman kalau memang saya pribadi, ini adalah pengalaman saya mengikuti lomba-lomba video pembelajaran, itu saya benar-benar pakai HP, gitu. Karena kebetulan saat itu, setahun yang lalu saya nggak punya laptop, saya cuma modal HP aja. Selain bisa mobile, saya bisa ngeditnya sambil rebahan, gitu ya. Saya juga lebih nyaman aja kalau pakai handphone. Jadi di sini tidak ada aplikasi yang apa sih aplikasi yang bagus gitu ya. Kalau buat video Bu, biar bisa bagus, biar bisa apa bisa diikutin lomba dan lain-lain, bagusnya pakai apa ya gitu ya. Jadi aplikasinya bisa pakai apa saja gitu. Tidak ada aplikasi yang terbaik, tidak ada, karena aplikasi yang terbaik adalah yang dikuasai oleh penggunanya. Jadi gitu. Jadi apapun aplikasi yang terbaik, silahkan Bapak Ibu coba. Nah, di sini apakah ada yang untuk PC? Informasi bahwa ada yang dari juga bisa digunakan di PC. Cuman saya belum pernah mencoba. Nanti Bapak Ibu silahkan buka kinemaster.com. Ya, oke. Di sini nanti Bapak Ibu saya akan coba. Jadi kita dibagi 3 hari ini. Jadi benar-benar dibagi. Yang pertama hari ini kita akan belajar yang dasar dulu, dari dasar penggunaan membuat video pembelajaran secara ini aja. Kemudian yang kedua, besok kita akan coba bagaimana sih memasukkan animasi 2 dimensi di KineMaster gitu. Atau bahkan mau coba membuat animasi sendiri bisa apa Bapak Ibu, pakai HP bisa. Kemudian yang ketiga nanti akan dicoba menggunakan green screen, teknik green screen. Jadi Bapak Ibu nanti akan sebelum hari ketiga nanti bisa dicoba rekaman dengan tembok warna hijau atau kain warna hijau atau sesuatu yang berwarna biru, nanti bisa dicoba dimasukkan ke dalam aplikasinya. Nah, itu yang tantangan yang ketiga, itu yang paling susah ya, karena cahaya, kemudian pengaturan kamera itu semuanya kalau nanti dicoba pasti akan ketahuan. Maksudnya ada ketahuan ini bagusnya enggaknya gitu, terketahuan. Jadi hari ini Bapak Ibu boleh ini aja lah, sambil didengerin aja dulu. Karena nanti kalau hari ini saya tanya kesulitannya apa, itu pasti belum ketemu karena masih belum diutak-atik. Biasanya kalau udah diutak-atik nanti baru akan ketemu permasalahannya. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Oke.
Oke, kelihatan ya Pak Suhardi ya? Ya, sudah. Iya, terima kasih. Mohon izin saya untuk presentasi dulu. Ya, jadi di sini Bapak Ibu, saya adalah guru SMP di SMP Negeri 4 Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Saya juga sebagai freelancer ilustrator. Jadi saya juga membuat karakter-karakter seperti yang ada di gambar tadi itu adalah karakter buatan saya. Nah, itu salah satu aset yang saya gunakan untuk pembuatan video pembelajaran. Gitu. Dan ini adalah beberapa pengalaman saya. Kemudian ini kita kenalkan KineMaster. Jadi ada dua versi nih Bapak Ibu. Kalau kita download di Play Store atau di Google Play, yang secara gratis itu nanti ketika ekspornya itu kita ada tanda air atau ada watermarknya. Pada dasarnya untuk fasilitasnya sama, cuman beberapa tidak bisa diunduh karena dia harus premium. Gitu. Nah, sedangkan yang premium kita punya akses tanpa batas untuk download aset-asetnya, terutama yang terbaru. Nah, jadi sudah tidak ada tanda mahkota lagi. Share screen-nya belum gerak, Mbak Nofis? Screen-nya Bu. Share screen-nya belum gerak ya? Oke. Belum gerak. Di gambar yang pertama ya, Pak? Share ulang aja, Mbak Nofis. Oke, siap. Saya coba share ulang. Oke, kelihatan Pak? Ini presentasi PowerPoint, Mbak. PowerPoint. Editing video pembelajaran, KineMaster. Ya. Oke, sudah sampai mana ini Pak? Masih halaman awal. Halaman awal. Oh ya. Tadi dicoba udah oke nih Pak. Oh ya, sudah oke. Sudah. Oke. Udah jalan Pak? Belum. Belum ya. Saya coba pakai yang lain. Bentar ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Bentar saya coba yang ini, yang lain. Oke. Kalau yang ini nampak Pak? Oke. Sudah, Bu. Nah, ini aja Baik, deh. sudah. Oke. Ya, jadi saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu bisa dapatkan aplikasinya di Play Store gitu ya, atau di App Store kalau untuk iOS atau Apple ya. Cuman memang kalau untuk pengguna Android biasanya ada beberapa aplikasi yang tidak ini ya, apa istilahnya Pak Suhardi, aplikasi pihak ketiga begitu ya. Cuman kalau untuk pengguna Apple biasanya atau pengguna iOS itu tidak bisa. Jadi untuk aplikasi semuanya nanti dikembalikan oleh Bapak Ibu, bagaimana tergantung Bapak Ibu kenyamanannya gitu ya. Kemudian ini bedanya. Jadi ini bedanya untuk aplikasi yang gratis dan yang premium adalah seperti ini. Jadi tidak semua ada akses bisa kita gunakan di yang free. Jadi ada watermark, ada ads-nya atau banyak iklannya gitu. Dan premium akses atau yang mahkota-mahkota itu dia tidak bisa dipakai. Tapi kalau yang premium kita bisa bebas masuk tanpa batas. Jadi bisa di-download seperti ini. Dan ini adalah tampilan kalau menggunakan KineMaster yang terkini. Jadi kalau ini pakai yang free, kalau yang free dia tulisannya berlangganan sekarang. Ada di bawah ini yang ada gambar mahkotanya, itu ini masih free, masuk di dalam free. Tapi kalau sudah premium, nanti di sini berganti tulisan berlangganan, ada tulisannya pengguna premium. Nanti akan saya coba buka dengan punya aplikasi saya. Kemudian di sini bedanya KineMaster yang saya berikan di link itu kan ada dua ya yang saya berikan ya, versi yang lama dengan versi yang terbaru. Nah, jadi kalau yang versi lama itu minusnya adalah asetnya sedikit berkurang dan ada dapatkan proyek ini tidak bisa dapatkan proyek.
Jadi salah satu kelebihannya untuk KineMaster terbaru adalah ada ini, fitur dapatkan proyek. Jadi ada banyak template yang tinggal diganti-ganti gambarnya atau tulisannya, bisa kita gunakan untuk mungkin bikin opening video gitu ya, macam-macam. Kemudian, nah setelah kita buka aplikasinya, langsung kita pertama kali yang akan kita lakukan adalah membuat baru. Nah ini ya, ini apabila kita sudah masuk ke premium user, ada tulisan seperti ini, berarti kita adalah pengguna premium. Pertama-tama kita yang kita lakukan adalah kita create new. Nah, ini adalah pertama kali kalau kita mau membuat. Sedangkan yang my project di bawah ini adalah project-project yang sudah pernah kita buat. Jadi setelah kita buat akan tersimpan di sini. Untuk pengguna KineMaster yang terbaru, ada satu fitur di mana kita bisa save project kita dan bisa diedit oleh orang lain. Kalau biasanya nih, kita punya video ya, kemudian kita bisanya cuma save bentuk jadinya, bentuk video dalam bentuk videonya, tidak dalam bentuk mentahannya. Nah, kalau KineMaster yang premium ini kita bisa save project kita yang suatu saat bisa kita edit lagi. Itu kelebihannya. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau bikin video, saya nih kadang-kadang males nih bikin, kalau di HP itu nggak bisa diedit lagi gitu ya. Kalau di My Project hilang, saya hapus, maka akan terhapus semuanya. Nah, biar nggak berat mungkin ya, kita bisa save project kita dulu, nah, kemudian bisa dihapus di aplikasinya. Itu bedanya. Kemudian, kalau untuk pembuatan video pembelajaran nih, nah, kita lihat dulu nih, mau kita posting di mana. Kalau rekomendasi ukuran video pembelajaran yang standarnya dan pada umumnya, kita gunakan yang 16:9, yang biasanya kita nanti posting di YouTube atau di web pembelajaran. Nah, tapi sekarang juga tidak sedikit Bapak Ibu guru yang suka membagikan pembelajarannya di TikTok maupun di Reels. Nah, untuk di Reels atau di TikTok biasanya kita pakai yang 9:16 dibalik ya. Atau kalau yang Instagram kita pakai yang 4:5 untuk Reels ya. Jadi kita bisa sesuaikan tergantung kebutuhan kita apa. Cuma yang paling standar yang 16:9 dengan 720 minimal atau HD, ukuran HD. Nah, ini halaman utama. Nah, halaman utamanya nanti Bapak Ibu bisa cek juga di modulnya, nanti akan kami bagikan, di mana nanti disinilah tampilan-tampilan utama dan fungsinya untuk apa. Nah, pertama kali kita masukkan video atau backgroundnya, kita pakai media, kita klik media ini. Kemudian kalau kita mau tambahkan gambar, mau tambahkan diri kita yang lagi ngajar, foto kita dan lain-lain, stiker, kita juga pakai yang layer. Kemudian rekaman berfungsi untuk mengisi suara kita. Misalkan kita mau bikin video, ada tulisannya dan kita butuh suara kita untuk dimasukkan, kita pakai rekaman. Kemudian audio, di sini ada, kita bisa masukkan beberapa background musiknya, atau kita bisa download aset dari langsung dari aplikasi ini. Ada banyak aset audionya juga bisa download di sana. Dan ini ada gambar kayak toko. Di sini adalah store-nya. Di sini bisa Bapak Ibu download aset-aset yang bisa mendukung untuk media pembelajaran. Nah, kemudian di sini yang di sebelah kiri, nah ini bisa untuk tampilan memperbesar, kemudian menambahkan kursor dan lain-lain. Ini nanti bisa dicoba sendiri. Kemudian nah, jadi ini dia kalau layer kita buka, memasukkan media, ini maksudnya adalah kalau kita mau masukkan foto kita misalkan, atau memasukkan aset-aset grafik-grafiknya, kita masukkan di media. Efek itu bisa kita berikan efek untuk videonya nanti. Kemudian stiker ini bisa kita download di aplikasi KineMaster. Kemudian teks
teks ini berupa tulisan dan handwriting. Kemudian, nah ini kita untuk memasukkan medianya, kita bisa pakai di sini. Nah, di sini ada gambar. Kalau yang di atas ini file foto dan video, berarti di sini yang akan ditampilkan semua file berupa video atau berupa gambar. Tapi kalau kita klik yang nomor 2, itu yang akan muncul hanya grafik atau foto aja. Dan kalau kita klik yang nomor 3, berarti ini yang akan muncul cuma file video aja. Ini fungsinya adalah nanti biar Bapak Ibu tuh nggak bingung. Sebetulnya nih tadi saya rekaman itu ada di mana ya, lupa. Oh, saya butuh videonya aja, biar nggak bingung, karena memang foldernya banyak mungkin di handphone kita gitu ya. Dan ini adalah fungsi tools. Ya, jadi di sini nanti Bapak Ibu bisa sambil baca, karena memang kalau nggak sambil praktek juga bingung ya. Jadi nanti sambil praktek, sampai oh ini fungsinya ternyata untuk ini, gitu ya, untuk menggunting, untuk mengatur keterangan atau pencahayaan, mengatur warna, mengatur filter dan lain-lain. Bisa coba nanti. Nah, jadi yang pertama kali kita akan memasukkan visual. Ya, kita akan masukkan medianya terlebih dahulu. Pertama kali yang kita lakukan adalah memasukkan video. Misalkan nih nanti kalau ada video tentang logo misalkan ya, logo sekolah kita atau logo lembaga kita. Nah, kita bisa masukkan media, kemudian insert gambarnya. Nah, seperti ini. Yang di bagian atas, ini yang saya tunjukkan di bagian atas, ini adalah bagian masuk dari media. Sedangkan yang nomor 2 di bawahnya, ini saya masukkan dari layer. Ya. Kemudian, nah, untuk mengubah background, kita bisa menggunakan background warna atau menggunakan background yang sudah saya berikan contoh di kumpulan aset. Nanti kita coba aja biar nggak bingung. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan efek. Misalkan kita menghendaki video kita hitam putih, misalkan, atau video kita warnanya sedikit berbeda, gitu, kita bisa ganti. Kemudian di sini kita punya fitur untuk memangkas video. Misalkan kita udah rekaman, misalkan ya, kita sedang berekam, kita sedang berbicara, tetapi ada kalanya ketika kita tuh belum siap, atau setelah kita selesai berbicara, ada adegan kita sedang mematikan kamera, misalkan kita syuting sendiri. Itu bisa kita potong. Jadi tidak perlu khawatir, ada fitur pangkas. Misalkan kita salah nih, waduh berbicara udah salah gitu, kita lanjutin aja, diam sejenak, baru gitu kita mencoba berbicara lagi, misalkan ya. Nah, baru kita potong dengan menggunakan fitur gunting ini. Nah, nanti akan kita coba. Kemudian kita bisa membagi layarnya, kemudian kita bisa membolak-balik, kita bisa melakukan pencerminan, bisa, mau puter videonya bisa. Kemudian fitur sound ini kita bisa ngatur volume yang ada di video kita, entah itu kita terlalu keras atau terlalu rendah suaranya. Nah, di sini videonya juga kita bisa edit nih, bagaimana masuknya biar bagus, smooth, dari yang awalnya pelan-pelan kemudian jadi terang gitu ya, dari awalnya kita ngeblur jadi gerak gitu. Kemudian kalau sudah selesai masuknya langsung meredup, nggak tiba-tiba hilang, itu ternyata bisa diedit di sini. In animation ini untuk masuknya ya, efek untuk masuknya. Overall animation itu ketika grafik sudah ada di layar dan dia bergerak. Kalau out animation ketika kita akan selesai ada animasinya. Dan chroma key ini adalah nanti kita hari ketiga untuk pembelajaran animasinya. Kemudian ini ada cropping. Nah, di sini ada transparansi juga. Opacity itu adalah transparan. Filter untuk video, gelap dan terangnya di adjustment ini, dan blending. Kita nanti coba. Ya, di sini dia. Nah, oke, sampai di sini dulu aja. Ya, sampai di sini dulu.
Saya izin stop share. Oke, nah ini masih belum mudeng ya Bapak Ibu ya, atau mungkin saya terlalu cepat mungkin Pak Suhardi, atau Ya, gimana ya? Kita mau coba aja kali ya langsung. Kadang kalau lihat slide-nya mungkin Bapak Ibu bingung gitu kan. ya, bisa langsung dipraktekkan untuk dasarnya, Bu. Oke, boleh. Jadi nanti Bapak Ibu di situ di link ada link untuk untuk melihat aset-asetnya gitu ya. Saya mau izin share screen yang kedua ini pakai handphone. Jadi saya mau coba pakai handphone. Eh, untuk yang handphone saya mau coba gabung lagi ya Pak Suhardi, nanti tolong di admit. Baik. Oh, ternyata ini keluar ya ternyata. Bapak Ibu tadi udah ini belum? Udah coba buka link yang ada asetnya nggak? Boleh dijawab di chat nih. Yang ada di mana, Mbak? Yang ada di site, Google Site. Tadi saya kirim. Saya jadikan ini ya, co-host ya Pak ya. Bisa nggak yang kedua? Ya. Baik. Ya, itu ada di kolom chat nih. Baik, sudah, Mbak. Ya, ya. Yang nomor 2 belum bisa share screen, Pak. Yang nomor 2 ya. Oke, siap. Sudah. Siap. Oke. Jadi di sana tadi saya udah bagikan. Jadi ini, nah di sini di link sana di bagian materi pembelajaran bagian bawah. Jadi ada aset ini saya berikan beberapa. Jadi ada yang masih belum masuk seperti musiknya belum masuk dan materinya juga masih belum masuk. Nanti sementara sebelum Bapak Ibu buka di webnya ini ke pelatihan ini, nanti sementara pakai ini dulu. Di sini saya sudah berikan beberapa contoh yang bisa Bapak Ibu download, mungkin sambil nanti latihan. Karena memang kalau misalkan nih kita mau coba dengan rekaman kita dulu mungkin belum sempat, nanti bisa coba dengan yang ada di sini. Di sini ada beberapa animasi yang green screen juga, ya nanti mungkin bisa dicoba animasi. Kemudian contoh dari background. Nah, di sini ada beberapa background. Kemudian ada yang backgroundnya yang berupa video juga ada di set yang nomor 2, dan background yang berupa settingan kelas juga ada di yang nomor 3. Kemudian di sini ada aset grafiknya, ada logo Kemdikbud ya. Kemudian yang di sini ada gambar PNG. PNG itu Bapak Ibu belakangnya udah nggak ada backgroundnya, udah saya hilangin. Jadi kalau dimasukin nanti backgroundnya udah nggak ada lagi. Biasanya kalau kita download gambar kan masih ada putih-putihnya gitu di belakang ya. Nah yang ini udah nggak ada backgroundnya lagi. Tuh, bisa dicek. Nanti Bapak Ibu ada gambar buku, gambar guru, nanti mungkin bisa dicek. Kemudian, nah ini juga ada. Nanti Bapak Ibu bebas dong kalau mau bikin aset itu bisa dapat dari mana sih gitu. Saya nggak bisa gambar, terus saya harus gimana gitu ya. Banyak sekali, nanti Bapak Ibu bisa buka Freepik, kemudian kalau yang udah pakai Canva bisa pakai Canva, itu juga banyak sekali aset-aset yang bisa mendukung untuk pembuatan video pembelajaran.
Nah, di sini saya coba buka aplikasi KineMaster. Di layar belum tampil ya Pak Suhardi ya. Belum, Bu. Ya. Ulang ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu, videonya juga ada, nanti ada di link juga, di link yang sudah dibagikan oleh Pak Suhardi. Oke, sudah nampak? Ya. Ya. Ini Bapak Ibu, ini tampilannya kalau Bapak Ibu menggunakan yang premium. Jadi seperti ini. Kalau yang premium itu berbayar Bapak Ibu, cuman biasanya kalau ada yang dapat promo itu bisa biasa dapat gratis selama 1 bulan, atau Bapak Ibu bisa pakai yang uji coba selama 7 hari itu bisa. Jadi kalau untuk aplikasi Bapak Ibu tidak harus membeli ya, jadi terserah Bapak Ibu, kembali kepada Bapak Ibu semua mau pakai yang mana, yang penting kenyamanan Bapak Ibu. Dan ini yang sudah saya tunjukkan tadi, bahwa salah satu kelebihannya adalah kita bisa dapatkan proyek ini. Nah, dari dapatkan proyek ini, di sini ada banyak sekali template-template. Ya, saya bukakan pendidikan misalkan ya. Nah, di sini ada template yang bisa kita pakai. Nah, biasanya nih kita bikin video opening, atau kalau Bapak Ibu yang suka di YouTube ya, untuk menampilkan YouTube, jadi konten kreator pembelajaran misalkan. Nah, ini bisa kita pakai openingnya, tinggal kita ganti-ganti, kita ganti tulisannya. Nah, ini ya biasanya ya, video-video openingnya bisa kita ganti. Kita bisa pakai template ini. Nah, bisa juga nih ada kayak Zepeto gitu ya, tiga dimensi, karakter 3 dimensi. Nah, di sini banyak sekali. Ini salah satu kelebihannya kalau kita pakai yang premium, yang terbaru. Kemudian sini ini adalah proyek saya, dan ini dia, kita bisa ekspor proyek ini Bapak Ibu ya. Kalau misalkan, nah, kalau kita sudah jadi, proyek kita sudah jadi, pengen kita save gitu ya, untuk proyeknya, bukan videonya, itu salah satu kelebihannya, kita bisa save proyek kita. Nah, ini untuk kita buat baru, seperti yang saya rekomendasikan tadi, kita coba dulu pakai yang 16:9, kita klik, kemudian kita klik berikutnya. Nah, setelah itu, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah memasukkan pembuka atau opening. Nah, biasanya kalau misalkan ada logo sekolah kita, misalkan ya, pertama kali, bisa kita masukkan. Kalau ada videonya, video animasi logo sekolah kita bisa kita masukkan. Kalau tidak ada, bisa kita masukin gambar aja. Nah, di sebelah kiri atas ada gambar. Nah, ini adalah gambar bawaan dari aplikasi. Bisa kita ambil salah satu nih. Coba yang warna abu-abu misalkan ya. Misalkan nih kita menghendaki warna yang tidak ada di sini. Bagaimana caranya? Ini ada gambar cat ini ya. Kemudian kita ambil warna, kita pilih warnanya apa saja. Nah, misalkan kita menghendaki warna ini, warna biru, kita edit di bagian kotak ini. Nah, di bagian kotak ini. Bagian kotak ini. Kemudian di sini di bagian bawah warna merah ini adalah timeline kita ya.
kita geser kanan kiri untuk mengatur di mana letak kita akan memasukkan objek baru. Nah, misalkan nih, kalau tadi kita sudah di belakang, kita akan memasukkan logo misalkan, maka kita tarik geser aja sampai ke ujung, baru kita masukkan dengan lapisan. Nah, di sini di lapisan ini kita ambil media, ya. Kemudian kita ambil logo Kemdikbud misalkan. Nah, ini dia logo Kemdikbud untuk pertama. Nah, setelah itu kita coba putar nih. Ya, sudah. Nah, cuman kok statis diam aja gitu ya. Misalkan nih, logo Kemdikbudnya kita kasih efek. Bisa. Caranya, logonya kita klik, ya, sampai ada garis titik-titik yang bergerak ini, baru kita berikan animasi masuk. Nah, di sini kita pilih nih, ada pilihannya. Nah, mau seperti ini atau mau seperti ini. Ya, itu ada macam-macamnya. Nah, kita pakai yang pop ya, biar kita bisa melihat ya, tampak seperti ini. Kita putar, ya. Misalkan nih, durasi sekian terlalu panjang nih. Kita mau menghendakinya kita cuma sebentar aja. Nah, oh ya, kira-kira sekian. Nah, kita pause dulu ketika play. Saya ulangi, kita coba play. Ya, sekian saja. Kita pause. Nah, kita cuma menghendaki 2 detik. Berarti sisanya bagaimana? Kita potong. Nah, seperti pakai fitur gunting yang tadi saya sampaikan, kita ambil, kita klik ya gambar yang di atas, kemudian kita klik gambar gunting. Nah, kita pangkas dari kanan ke kiri. Berarti kita pangkas yang sebelah kanan, pangkas ke kanan playhead seperti ini. Nah, udah kepotong. Kemudian kita centang yang di kanan atas. Begitu juga yang di bawah. Kita gunting lagi, pangkas ke kanan. Selesai. Jadi videonya cuma 2 detik. Nah, seperti ini. Selanjutnya, langkah kedua adalah kita mau membuat judul, misalkan ya. Kita masukkan media lagi. Di sini Bapak Ibu kan sudah download ya, salah contoh-contoh tadi asetnya itu. Nah, judulnya saya coba pakai ini deh. Pakai gambar lagi deh, misalkan saya masukkan warna abu-abu, misalkan nih judulnya di sini. Kemudian kita bikin tulisan pakai lapisan boleh, mau pakai teks langsung boleh, ya, mau pakai stiker juga boleh. Nah, stiker ini dapatnya dari mana nih? Nah, ini ada gambar toko di atas, kita bisa download di sana. Nah, di sini. Nah, di sini ada banyak, tinggal kita pakai yang mana yang kita inginkan. Nah, di sini ada nih potongan huruf. Ini bisa kita manfaatkan nih untuk bikin judul. Kita unduh aja. Nah, seperti ini. Kalau belum diunduh belum bisa dipakai, tapi kalau sudah diunduh dan ada tulisan terinstall, maka bisa kita pakai. Nah, caranya nanti kita cek ke bawah nih. Nah, di mana ya? Oke, ini ada potongan huruf. Udah masuk. Misalkan video pembelajaran tentang pelajaran apa Pak Suhardin? KineMaster ya sekarang. Oke. Atau bikin video gitu ya, video pembelajaran. Nah, kita masukin aja F, kemudian I, dari koefisien V, mohon maaf. Nah, kita bikin yang V dulu. Setelah itu baru kita masukkan lagi yang I. Oh, yang barusan keganti ya. Nah, oke. Kemudian tambahkan lagi lapisan, berikan stiker. Kemudian masukkan lagi I. Oke. Nah, bisa seperti ini, macam-macam. Jadi mau bikin di sini bisa,
mau bikin di pakai teks aja bisa, lapisan, kemudian teks, video pembelajaran misalkan. Nah, di sini bisa nih mau diganti hurufnya. Di sini ada tulisan A besar, A kecil. Nah, ini bisa kita pilih nih di sini. Nah, ada macam-macam. Fontnya bisa didapatkan di sini di store-nya ini. Ada berbagai macam font, jenis fontnya bisa kita pilih. Kalau saya sih biasanya lebih suka pakai yang sans serif untuk video pembelajaran. Jadi standar dan memang keterbacaannya bagus untuk peserta didik, terutama anak-anak SD atau SMP. Semakin kita bikin tulisan yang jelas atau yang tebal seperti ini atau mudah terbaca, itu keterbacaannya akan lebih mudah dan membantu peserta didik untuk membaca. Jadi dibanding kita coba saja seperti ini, video pembelajaran kita biar warnanya kontras, kita coba warna yang lebih gelap tulisannya seperti ini. Kemudian kita bandingkan, oke. Nah, misalkan kita mau copy tulisannya, biar kita nggak atur font lagi. Ini kita bisa klik seperti ini, dan di kiri atas ada titik 3. Nah, kita bisa duplikatkan. Nah, bisa ada 2 kali nih, kita nggak usah atur fontnya. Misalkan kita pengen teksnya lebih banyak, tapi dengan font yang sama kita nggak usah setting font, bisa kita duplikat. Nah, tapi yang di bawah kalau pengen kita ganti, bisa kita ganti. Sekarang nih kita coba dengan font yang atas dan font yang bawah. Kalau kita bikin video, biasanya kan tulisan itu tidak akan lama muncul, alias tulisan itu akan berganti semakin detik semakin berganti. Artinya adalah kita menghendaki peserta didik atau yang menyaksikan video kita itu untuk membaca cepat. Nah, jika fontnya yang di atas dan yang di bawah, kalau menurut Bapak Ibu, lebih enak mana yang lebih mudah dibaca peserta didik? Yang atas atau yang bawah? Nah, ada yang di chat Pak Suhardi, boleh dibaca mikrofonnya. Bisa diinteraksi di chat yang atas. Oke, yang atas. Yang atas, benar Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi kita udah tahu ya, bagaimana yang paling efektif untuk dijadikan font untuk video pembelajaran. Mungkin yang di bawah bagus, iya, estetik sekali. Ya, tapi untuk video pembelajaran mungkin bisa kita gunakan sebagai judul saja. Nah, tapi ada yang punya ini nih Pak Suhardi, ada yang berpendapat yang di bawah itu juga bagus. Iya, betul. Nanti bisa kita ini aja, kita kreasikan aja Bapak Ibu. Anak-anak kalau tulisannya itu keren, biasanya tertarik, benar. Tetapi kita langsung prioritaskan aja. Tulisan yang nomor 2 bisa kita gunakan untuk judul. Apalagi hurufnya besar seperti ini ukurannya. Misalkan. Kalau judul, karena tidak banyak, jadi anak-anak cepat membacanya. Tetapi jika berupa masuk materi, kemudian menggunakan font yang kedua, itu pasti akan lebih susah terbacanya. Lebih baik menggunakan yang pertama. Oke, biasanya anak-anak suka yang estetik, bener Pak. Ya, apalagi anak-anak yang remaja masa kini dah yang estetik gitu fontnya. Ya, yang terpenting adalah apapun fontnya, yang terpenting keterbacaannya itu lebih enak gitu ya. Nah, ini untuk memasukkan fontnya. Kemudian kita ukur aja, mau ukuran seberapa, sekian misalkan ya. Nah, kita potong aja seperti biasa. Nah, kita potong. Nah, dan di sini kita bisa masukkan misalkan tujuan pembelajaran. Nah, di situ saya berikan background Bapak Ibu.
di drive ya. Nah, ini ada seperti ini misalkan. Kita mau bikin tujuan pembelajaran nih. Nah, bisa kita masukkan teks yang tadi. Tujuan pembelajaran. Nah, ini bisa saya bikinnya di mana nih gitu ya. Ini saya coba bikin tadi di Canva. Ya, jadi template-template saya dapatkan di Canva juga tadi saya edit, kemudian saya bikin kolom-kolom gini. Jadi ketika buat video pembelajaran sudah tinggal masukkan. Jadi memang lebih nyaman seperti itu. Disiapkan dulu asetnya. Kalau udah disiapin, baru kita masukkan. Nah, ini untuk pemenuhan tulisannya, Bapak Ibu. Di bawah ini ada pilihan teks. Bisa rata tengah, rata samping kanan, rata samping kiri. Nah, ya. Fontnya juga mau diganti boleh. Pembelajaran. Misalkan nih, saya pengen masukin tulisannya nggak bareng nih. Gitu. Nah, atau tadi gimana nih Bu, running text gitu. Oh iya benar. Jadi sekalian ya. Jadi saya pengennya tulisannya dinamis nih, nggak diem aja. Misalkan kalau kita puter nih. Nah, kok diem gitu ya, statis. Nah, biar bisa tulisnya kayak berjalan gitu, running text ya. Nah, kita klik aja fontnya. Di sini ada animasi masuk. Di bawah nih bisa kita cobain satu-satu nih. Nah, pusat dari kanan ke kiri, huruf demi huruf. Nah, ini bisa kita pakai. Tapi biasanya ini kalau saya pakai bahasa Indonesia ya, nanti kemungkinan settingan Bapak Ibu akan ada yang bahasa Inggris, cuman kurang lebih sama saja ya fungsinya. Kemudian saya pengen satu persatu seperti ini. Stop. Setelah di sini, baru saya ingin memasukkan yang kolom pertama nih, biar nggak bareng sama yang atas. Nah, caranya kita geser dulu ke sini, atau kita play ya. Stop, sampai di sini baru masuk yang teks pertama misalkan ya, kolom pertama. Kita masukin lapisan, kita masukin teks adalah, tujuan yang pertama adalah ini. Misalkan ya. Hurufnya. Nah, kita taruh di atas misalkan seperti ini kira-kira ya. Nah, jadi keluarnya nanti tidak bersama-sama nih. Pertama tujuannya dulu. Nah, baru yang ini. Setelah ini keluar, mau bikin yang kedua, baru kita tempatkan. Jadi di bawah ini ada tanda merah, ini fungsinya nanti sebagai pengatur waktunya atau timeline-nya. Jadi kelihatan ya Bapak Ibu ya, kalau di sini, kelihatan kalau ini akan tampil duluan daripada yang kedua ini. Nah, beda ya, tidak lurus lah maksudnya. Kalau ini lurus di sini, yang nomor 2 ini, lurus Mbak berarti, Mbak Novis ya? sudah ditampilkan kursor yang ada di HP nggak? Mungkin belum terlihat. Oh iya, ini saya pakai kursor di laptop nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa. Oh, gimana ya kalau nunjukin dia? Oh gini, ini nampak ya Pak ya? Nah ini ya, Ya. nampak nggak? Ya. Oh iya, kalau handphone memang terbatas ya untuk kursornya. Nah, di sini nih kita lihat nih Bapak Ibu, yang warna kuning pertama ya, ini kan tidak lurus dengan yang kuning kedua nih. Itu tandanya keluarnya memang lebih dulu yang di atas. Nah, logikanya begitu. Kemudian kalau sudah sampai di kuning kedua baru keluar. Berarti itu tandanya kalau mau bikin bergantian, itu tandanya bisa kita paskan. Jadi warna merah ini, ya yang ini adalah penanda waktu. Nah, misalkan ini tadi kan cuma segini nih. Kok kurang ya? Kita bisa klik aja, kita perpanjang dulu. Nah, kita tarik yang warna kuning ini ya. Warna kuning ada bintik-bintiknya ini kita bisa tarik nih. Secukupnya lah, kira sekitar sekian. Nah,
Begitu juga yang ini nih. Saya pengen tujuan pembelajarannya nih muncul terus sampai sini. Nah, ini kan hilang nih. Nah, hilang ya. Saya klik aja yang tujuan pembelajaran, kuning yang ada bintik-bintiknya saya tarik aja sampai sini, sampai ujung misalkan. Begitu juga yang kedua, tarik aja. Mau bikin teks lagi nih, yang ketiga. Nah, coba kalau kita putar, tujuan ke satu sudah keluar. Nah, tujuan kedua saya mau bikinnya di sini. Tapi saya males setting lagi. Bisa aja nih yang pertama, kita duplikat. Yang di kiri atas, kita duplikat. Kemudian kita gunting. Nah, kan masih ada tanda merah di bawah ya. Kalau tadi, kalau kita gunting dari kanan ke kiri, sekarang kita bisa gantian untuk gunting dari kiri. Seperti ini. Nah, jadi yang kedua, oke, nah, kita coba putar ya. Tujuan pembelajaran 1, 2. Nah, tinggal ganti aja teksnya. Yang kedua tinggal kita ganti. Yang kedua. Nah, misalkan. Begitu juga seterusnya untuk yang ketiga. Misalkan yang ketiga keluar di sini. Kita duplikat lagi. Duplikat. Kita gunting lagi ke kiri. Baru kita klik lagi, kita edit. Yang ketiga. Langsung taruh lagi di bawah. Langsung kita coba putar. Ya, seperti itu. 1, 2, dan 3. Nah, stop. Sampai sini aja. Mau lanjut materi yang lain. Nah, ketika sudah sampai di sini, kita potong aja sisanya. Potong ke kanan. Semuanya. Mulai dari background-nya hingga tulisannya. Sudah. Kita potong, potong, potong. Selesai. Ya. Kemudian kita masukkan lagi babak baru. Kita ingin memasukkan gambar atau foto kita atau video kita. Kita masukkan media. Kita ambil lagi background-nya. Misalkan mau masuk materi pakai background kelas. Nah, di sini kita masukkan background kelas. Saya misalkan ambil ini. Ya. Kelasnya udah. Selanjutnya nah, kita arahkan lagi ke sini ya. Warna merahnya kita arahkan di bawah yang background ini karena mau masukkan gambarnya di situ. Kita masukin aja lapisan, kemudian masukkan media. Nah, di sini kita pilih mau ambil gambar apa. Di sini saya mau ambil gambar Bapak Guru misalkan ya. Nah, ambil Bapak Guru yang sedang mengajar, bisa kita besarkan, kecilkan. Ini ya, ada lambang panah di bawah. Kalau yang di atas ini untuk muter. Ya, yang di atas. Kalau yang di bawah, yang garis lurus itu untuk memperbesar dan memperkecil. Kita geser, misalkan kita letakkan di sini. Selesai. Ini untuk memasukkan gambar. Nah, kalau misalkan memasukkan animasi nih, nah ini materi besok ya, cuman ini hanya pengantar aja, coba sedikit saya masukkan animasi, maaf. Saya masukkan ke sini, misalkan. Nah, ini efek chroma key ya. Kita ambil kunci chroma, kita aktifkan dan hilang. Nah, kalau untuk animasi gampang sekali ya, tidak akan bocor. Nanti yang akan dapat masalah yang biasanya sering bocor adalah kalau kita syuting sendiri. Nah, itu bisa bergerak bu gurunya ya. Nanti di sini Bapak Ibu kalau untuk mendapatkan ini bisa download aja di link yang sudah saya berikan beberapa contohnya. Iya. Kita pangkas. Sudah. Kemudian kalau kita ingin memasukkan musik. Nah, di sini mungkin materinya dasar dulu Bu, nanti supaya tidak terlalu jauh. Nanti di materi kedua dan ketiga bisa kita praktekkan untuk
video, kemudian insert musiknya dan chroma key tadi. Oke, gini Pak Suhardi, jadi memang kalau pertama ini masih kita nggak ketahuan nanti. Kalau udah nyoba Bapak Ibu bakal ada permasalahan. Aduh, kenapa suaranya kencang bener? Ini gimana sih suaranya biar nggak balapan dengan saya? Nah, untuk itu Bapak Ibu nanti bisa dicoba. Pasti nih besok bakal banyak pertanyaan nih Pak Suhardi. Baik. Oke, ini saya stop share dulu ya, mungkin ada yang mau ditanyakan oleh peserta kali Pak Suhardi ya. Ya. Kita lanjut ke sesi diskusi. Oke, siap. Baik Bapak Ibu semua, untuk materi hari ini kita cukupkan pada sampai memasukkan teks. Tadi sudah banyak diperkenalkan dari awal, kemudian Bapak Ibu bisa memasukkan video awal, kemudian bagaimana memotong video dan lain sebagainya tadi sudah disampaikan, dan kita sepakat Bapak Ibu ini adalah materi dasar dan pengenalan tentunya, karena banyak Bapak Ibu yang masih belum mencoba dan masih belum atau yang masih belum download nih aplikasinya. Sarannya adalah silahkan untuk hari pertama, untuk hari ini Bapak Ibu fokus bisa download dulu. Bagi Bapak Ibu yang belum download di HP masing-masing, silahkan di-download, kemudian bisa dicoba tentunya. Nah, setelah Bapak Ibu akan mencoba tadi yang dipraktekkan oleh Ibu narasumber, nah Bapak Ibu bisa mengetahui di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, dan bisa ditanyakan kepada Ibu narasumber di WA Group atau di hari kedua besok. Baik, silahkan Bapak Ibu bisa raise hand untuk bertanya. Kemudian saya akan bukakan mic-nya, dan Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Bapak Ibu ya. Silahkan yang pertama Bapak Agus Midi dari Aceh. Baik, terima kasih Pak Suhardi, Bu Nufis. Sebenarnya pertanyaan simpel sekali. Saya udah coba install di Play Store di HP, tapi beberapa kali install terus gagal gitu. Mungkin ada solusi atau trouble apa yang saya alami, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Yang dicoba nanti saya kan ada 2 link itu ya Pak ya. Dicoba keduanya mana yang bisa. Begitu. Biasanya ada versi handphone yang tidak mendukung, biasanya seperti itu. Dicoba aja dulu Pak dari yang sekian itu. Kalau masih juga tidak bisa, nanti saya coba berikan link yang lain. Saya juga masih punya seri yang lain, nanti coba aja. Saya share di grup aja ya Pak Suhardi nanti ya. Nanti mungkin bisa nanti kami coba share yang di grup yang memungkinkan untuk HP Bapak Ibu bisa semua. Tapi rata-rata bisa Bu Nufis ya. Ya. Semua perangkat HP tidak ada kriteria khusus gitu, yang RAM berapa, yang RAM memori berapa gitu ya. Baik. Baik Bapak Ibu, selanjutnya silahkan Bapak Amin dari Kota Batam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya terus terang saja ini tadi belum download dan tidak tahu linknya. Keinginan kami itu dimulai bagaimana cara mendownloadnya baik di HP maupun di laptop, langkah-langkahnya supaya untuk mendapatkan yang yang gratis tapi rasa premium tadi begitu. Jadi, ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amin dan Bapak Ibu semua. Untuk hari pertama, Bapak Ibu bisa fokus untuk mendownload nanti dan bisa diketik langsung di Play Store. Ya, silakan Bu Nufis, bisa ditanggapi pertanyaan Pak Amin. Siap. Nanti saya akan di-share kembali ya Pak Amin ya. Tadi sudah ada linknya, cuma memang belum bisa caranya bagaimana, begitu ya. Jadi nanti saya akan pandu melalui WA, kemudian nanti bagaimana cara mengetiknya, begitu ya Pak Amin ya. Jadi nanti malam setelah kegiatan ini berlangsung, saya akan share kembali. Untuk Bapak Ibu yang materinya itu sudah saya siapkan di
link yang Google Site saya tadi, Bapak Ibu, di situ sudah saya berikan video, ada materi yang PowerPoint-nya juga sudah saya siapkan. Nanti mungkin bisa saya pandu sebentar ya Pak Suhardi ya, untuk membuka ya. Ya, linknya dapat dari mana aplikasinya begitu ya? Ya. Oke. Bentar ya nak ya. Ya. Di sini saya akan buka WA. Kemudian ini mohon maaf ya, saya jadi buka WA ini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Saya yang paling bawah di sini ada materi video pembelajaran ini, saya klik. Ya, diklik aja. Nah, di sini ada di share ke bawah. Ada bisa klik dimulai belajar, atau Bapak Ibu buka di sini di garis 3 yang sebelah kiri. Di situ ada menunya, di situ ada materi videonya pembelajarannya, kemudian pada profil klik aja yang materi video pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu bisa di scroll ke bawah. Nah, bisa di scroll ke bawah. Kemudian di sini langsung ada linknya untuk unduh KineMaster, ya di sini. Kemudian, nah ini ada link yang langsung menuju ke tutorial videonya, yang paling basic ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Ini ada linknya, langsung klik aja di sana untuk nonton. Kemudian di sini kita scroll ke bawah lagi, ini ada materi yang tadi. Sekaligus cara-caranya juga ada di sana. Kemudian, nah di sini dia, Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, di sini klik di sini, Bapak Ibu bisa barcode di sini atau langsung aja klik di gambar ini. Di sini akan ada, Bapak Ibu bisa buka melalui Drive atau Chrome, boleh di mana-mana, misalkan pakai Chrome ya. Nah, di sini asetnya ada semua di sini Bapak Ibu. Mulai dari yang animasi yang backgroundnya hijau, kemudian background kelas, ada semua di sini. Cara downloadnya gampang, nanti semuanya bisa langsung ada di handphone Bapak Ibu. Kita tinggal pilih aja nih, misalkan saya mau download background, maka saya ambil background di sini. Kemudian saya mau ambil background yang kelas, misalkan. Nah, di sini akan muncul nih, ada yang gambar kelas seperti nomor yang pertama, yang kedua, tinggal pilih yang mana Bapak Ibu suka. Kemudian pilih salah satu nih, misalkan saya mau ambil yang nomor 1. Nah, saya buka gambarnya. Kemudian nanti di bagian atas setelah titik 3 itu ada gambar tanah ke bawah. Itu tandanya kita download Bapak Ibu. Kita klik aja di situ. Ini ya. Nah, ini ya. Kita klik. Kita klik, maka nanti ada tulisan mendownload satu file. Ini artinya sedang dalam proses mendownload filenya. Nah, desainnya sudah terdownload, ada gambar centang, berarti sudah masuk ke handphone Bapak Ibu. Terus kita cek nih, udah masuk atau belum nih? Kita buka KineMaster kita, misalkan aplikasi kita ya. Nah, kemudian kita masukkan media, yang klik bagian atas ini ya, media. Nah, ini di folder download udah muncul nih yang udah kita simpen tadi. Nah, ini dia. Udah deh, kita tinggal masukin. Ya, seperti ini. Yap, sudah bisa dipakai. Kemudian untuk aplikasinya, di sini ada 2 pilihan nih. Jadi Bapak Ibu boleh mendownload menggunakan Play Store atau aplikasi yang sudah ada di link nih, Bapak Ibu. Ya. Jadi silakan, caranya serupa, linknya dibuka, kemudian nanti setelah linknya dibuka, perilakunya sama juga, diklik yang sudah aplikasinya ada di Drive, tinggal diklik linknya, kemudian diunduh, kemudian diinstal.
Kalau yang Play Store, kalau pakai yang aplikasi dipakai Play Store, itu tinggal cari aja KineMaster langsung install, malah lebih mudah. Cuman memang kalau aplikasi yang di KineMaster dia masih belum yang Pro atau Premium. Baik. Itu ya Pak Amin ya, nanti saya bantu di WA ya Pak Amin. Baik, Bapak Ibu semua yang mungkin masih awal sekali baru mengenal aplikasi KineMaster, Bapak Ibu bisa download terlebih dahulu di link materi yang sudah disiapkan oleh Ibu narasumber yang sudah ada pada grup WA tadi. Bisa dibuka dan coba dicek kembali materi-materinya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Nurholis. Permisi Pak Suhardi ya, tadi ada yang minta running text, insya Allah besok saya share ya, langsung saya share besok materinya, nanti saya tambah. Silakan Pak Nurholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Oku Timur, Pak, Sumatera Selatan. Wah, Dan baik. ada beberapa hal yang saya tanyakan ya berkenaan dengan KineMaster ini. Saya sebenarnya sudah pernah coba, cuman kayaknya agak rupek atau kurang telaten gitu. Nah, di dalam KineMaster itu ada yang istilah mood, kemudian ada yang diamond. Nah, itu apa perbedaan mood dengan diamond itu? Nah, kemudian pada saat ya karena kita ini mungkin benarlah kata Bu Nupis tadi, mungkin jari-jarinya terlalu besar, jadi kadang-kadang kecolek yang lain sudah berubah. Makanya saya pakai laptop. Nah, pakai laptop saya menggunakan mirroring SCRCP itu ya. Jadi jalan dengan laptop. Tapi pada saat kita ngambil file misalnya video yang dari laptop itu, Bu, mau kita masukkan KineMaster tapi nggak bisa-bisa. Nah, itu bagaimana caranya supaya simple, nggak harus di copy dulu ke mana itu, ke galeri ya. Jadi langsung dari laptop diambil, nah langsung bisa gitu. Nah, untuk sementara itu dulu Pak. Ada satu lagi. Tadi belajar tentang nyambung Bu ya, tentang motong-motong tadi ya. Jadi waktu nyambung itu kok masih ada semacam gerak dikit. Nah, bagaimana supaya itu tuh halus gitu. Nah, makasih Bu Nupis. Ya. Baik, Bapak Nurholis, dipahami pertanyaannya dan memang ini adalah awal terlebih dahulu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih pemula, kita masih baru mengenal terlebih dahulu. Nanti untuk materi terkait dengan menyambung video, bagaimana menghaluskan video. Kemudian tadi ada juga pertanyaan yang terkait dengan green screen, kemudian ada model-model video yang lain. Akan kita bahas pada materi kedua dan ketiga nanti. Ya, silakan Bu Nufis. Terima kasih Bapak Nurholis, salam kenal Bapak dari Oku Selatan. Kebetulan saya pernah ke Oku Selatan ini, ke Danau Ranau. Jadi yang pertama tadi itulah ya Pak ya, jempolnya terlalu kegedean gitu. Kadang-kadang suka nggak telaten gitu, bener Bapak ya. Jadi kalau pakai mirroring susahnya adalah karena memang servernya bukan dari laptopnya tetapi servernya dari handphone. Jadi memang agak susah kalau kita mau masukkan file yang ada di laptop. Kalau saya sukanya aset-asetnya saya masukin ke Google Drive Pak. Jadi nanti kalau saya butuh saya tinggal ambil di Drive, saya masukin handphone, saya pindah aja gitu. Memang agak susah sih kalau mau langsung di laptop karena servernya dari HP bukan dari laptop gitu. Kemudian kalau perpindahannya tuh biar smooth. Nah, itu tadi ada animasi. Nah, ada in animasi, ada apa tadi ya? Saya coba buka lagi namanya. Out animasi. Nah, nanti di bagian gambar itu kita klik gambar, ada animasi masuk, ada animasi keseluruhan, sama animasi keluar kalau bahasa Indonesianya. Nanti kalau mau keluar, kita pakai out animasi itu Pak. Kita pilih yang memudar atau menghilang pelan-pelan. Nah, itu jadi biar smooth. Nanti dicoba deh Pak Nurholis ya. Kita coba, memang biar semakin smooth itu kalau kita lihat video orang-orang kok smooth banget sih perpindahannya gitu ya.
itu karena memang main setting animasinya aja. Nah, bisa dicoba. Nah, kayak tadi muncul kita bikin tulisan nih, biar nggak tiba-tiba tulisannya nongol. Nah, itu ya, kita coba tulisannya pelan-pelan keluar. Nah, itu pakai yang in animasi. Kalau pengen nanti tulisannya hilang perlahan-lahan, kita pakai yang out animasi. Begitu Pak Nurholis. Semoga bisa membantu, nanti bisa dicoba. Baik. Karena memang ilmu untuk praktis seperti kita membuat video, kemudian ilmu-ilmu yang langsung praktik tidak bisa langsung untuk langsung bisa seperti itu. Butuh ketelatenan dan butuh praktek yang memang tidak sebentar seperti itu untuk membuat sebuah karya. Jika Bapak Ibu ingat dulu menggunakan HP WA saja atau menggunakan aplikasi WhatsApp saja, pasti kita akan meraba-raba terlebih dahulu, pelan-pelan, selangkah demi selangkah, Bapak Ibu akan terbiasa seperti itu. Kemudian ada banyak pertanyaan Bu Nufis yang terkait dengan apakah bisa digunakan di seperti kendala Pak Nurholis tadi, tidak terbiasa di HP, biasa di PC. Apakah bisa digunakan KineMaster juga di PC? Ya, jadi kalau untuk aplikasi gitu ya, kita tidak akan memaksakan Bapak Ibu menggunakan apa. Misalkan nih, harus semuanya nih yang hari ini ikut pelatihan KineMaster harus pakai itu. Tidak harus gitu. Tapi kita belajar. Dengan kita nyoba belajar pakai aplikasi ini, kalau kita temukan kenyamanan, kalau cinta maka boleh dilanjutkan. Begitu ya Pak Suhardi ya. Tapi kalau memang tidak nyaman, kita boleh cari yang lain, itu boleh. Jadi apapun itu semua tergantung kenyamanan. Baik. Saya waktu itu berawal dari pakai HP gitu. Setelah saya punya laptop, saya mau pakai laptop udah nggak begitu ini lagi Pak, kurang tertarik gitu. Padahal sebetulnya kalau kita mau pakai laptop, fiturnya memang lebih luar biasa gitu, lebih nyaman, lebih lebar gitu. Tapi kembali lagi saya tetap lebih nyaman dengan pakai handphone itu tadi. Karena yang terbaik adalah yang membuat kita nyaman, seperti pasangan hidup ya Pak Suhardi ya. Ya, saya berikan garis besar Bapak Ibu terkait dengan aplikasi. Sesungguhnya aplikasi untuk pembuatan video ataupun editing video tidak ada yang lebih baik. Nah, yang seperti yang dikatakan oleh Ibu narasumber tadi, yang lebih baik adalah yang sesuai dengan kenyamanan kita. Mungkin di Bapak Ibu banyak mengenal aplikasi-aplikasi editing video di laptop ataupun di HP seperti Filmora, Camtasia, kemudian ada banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, tentu sekali lagi yang KineMaster ini memang khusus didesain untuk HP. Kenapa HP Bapak Ibu? Karena kita semua pasti setiap hari pegang HP, setiap menit HP kita bawa kemana-mana. Nah, untuk memudahkan itu semua, makanya kita coba menggunakan aplikasi yang memang khusus di HP ini. Kalau laptop mungkin sewaktu-waktu saja kita bisa pegang. Nah, kalau HP bisa Bapak Ibu cicil sedikit demi sedikit videonya, lama-lama akan jadi seperti itu. Silakan Ibu Ellen Sitohang. Terima kasih Pak Suhardi. Izin saya nggak buka video ya Pak ya. Baik. Salam kenal Bu Nufis. Salam kenal Bu Ellen. Saya baru hari ini megang KineMaster walaupun sering lihat di WA ya Bu ya. Jadi di sini yang jadi masalah saya Bu di situ Bu. Apa namanya? Saya coba buka di WA itu kan di WA di HP itu dibuat seperti ini, perangkat Anda tidak kompatibel dengan versi ini. Artinya apa ya Bu? Berarti nggak bisa ya Bu ya? Nanti begini Bu, saya coba, nanti akan saya share beberapa versi, karena memang ada handphone yang saya juga nggak tahu ya, handphone yang tipe apa atau yang kapasitasnya apa, itu tidak semua bisa. Kalau kita pakai yang kita download di Play Store, itu insya Allah bisa semua, tapi mungkin kalau pakai yang mod, itu milih-milih versinya. Nanti saya coba berikan yang alternatif lain. Jadi tadi Pak Suhardi ada yang bertanya, saya juga lupa menjawab, bedanya diamond, mod, atau premium itu apa gitu ya. Jadi di sini saya sampaikan aja.
Jadi untuk aplikasi resmi itu yang kita dapatkan di Play Store atau App Store untuk Apple. Ya, jadi yang itu adalah aplikasi yang resmi. Dan kalau tadi ada pertanyaan nih, saya mau membuat video tapi selalu ada watermarknya. Nah itu sudah unduh berkali-kali tapi tetap aja ada watermarknya, itu masih pengguna yang free. Ya, jadi untuk aplikasi yang tidak berbayar itu yang kita download di Play Store itu pasti ada watermarknya ketika kita dijadikan video. Bedanya ada yang diamond, ada yang mod, gitu ya. Semua KineMaster itu yang ada nama-nama belakangnya itu semua adalah aplikasi yang mohon maaf bajakan, bukan yang resmi, gitu ya. Jadi seperti yang diamond, kemudian mod apa itu adalah yang bajakan. Mohon maaf bahasanya bajakan gitu ya, bukan yang resmi. Nah, untuk yang mod seperti itu Ibu Ellen, jadi memang tidak semua ada yang kompatibel dengan perangkat. Gitu. Jadi ada beberapa versi dan itu nanti akan saya coba berikan alternatif. Nanti Ibu Ellen pilih mana yang bisa digunakan, begitu ya Bu Ellen ya. Tapi ada lagi Ibu Nufis, masih ada nih. Boleh Bu, Itu loh, Bu, saya pun jadi coba tadi di PC di komputer saya juga, dia hasilnya juga itu juga nggak ada tulisan installnya kabur-kabur. Saya coba itu yang di komputernya yang terakhir ya Bu ya. Terus waktu saya lihat di HP itu di HP nggak ada langsung KineMaster, dia malah ada jenis-jenisnya Power Director, YouCut, editor video TikTok, nah gitu nggak langsung KineMaster gitu. Ya. Ya Bu Eli, nanti saya disusun aja nanti ya Pak Suhardi ya, nanti saya susun sama-sama untuk linknya yang biar langsung menuju ke sana. Ya. Baik, untuk alternatif Bapak Ibu, mungkin sekarang Bapak Ibu atau Bu Ellen tadi bisa buka Play Store. Nah, Bapak Ibu bisa ketik kata kuncinya KineMaster, kemudian Bapak Ibu bisa download di sana. Saya kebetulan barusan juga download KineMaster di HP. Itu bisa Bapak Ibu, silakan dicoba. Ya. Ya. Sementara untuk latihan dulu nggak apa-apa lah ya, kita pakai yang free Bapak Ibu, nggak masalah. Ya. Baik. Nanti sambil kita kita tunggu linknya ya. Oke. Baik, silakan Pak Yana Supiana. Untuk pertanyaan saya langsung kepada Pak Ibu Nufis. Halo. Ya, sudah. Silakan Pak Yana. Oh ya, terima kasih Pak Suhardi dan Ibu narasumber. Ada 2 pertanyaan saya pun ya. Yang pertama, saya memang sudah pakai yang free di HP. Kemudian saya pernah download di laptop tapi nggak bisa tuh yang free, harus berbayar. Nah, kalau berbayar itu kemana bayarnya Bu supaya bisa dipakai itu? Yang kedua, pertanyaan mengenai green screen. Saya pernah mencoba warna hijau, mungkin hijaunya agak tua kali. Itu ketika dipakai di video di KineMaster itu kurang bagus. Suka berbayang-bayang hijaunya, suka muncul-muncul di belakang saya itu. Nah, kira-kira yang bagus bagaimana hijaunya? Terima kasih Bu. Siap, Baik, terima kasih Pak Yana. Silakan Bu Nufis langsung ditanggapi. Ya, ini Pak Yana udah berpengalaman nih Pak Suhardi nih. Nah, jadi untuk yang di laptop ya Bapak Ibu, saya sendiri belum pernah mencoba memakai ya. Info memang sekitar 6 bulan yang lalu KineMaster sudah bisa dinikmati di laptop, tetapi itu sudah benar atau tidak saya sendiri tidak bisa memastikan untuk yang di laptop. Kemudian kalau ingin gratis bagaimana dan biasanya saya bayar di mana ya. Nah, saya buka aplikasinya, di situ ada dapatkan premium gitu. Nah, di situ kalau saya klik di sana nanti akan ada lanjutan metode pembayaran. Biasanya terpotong dengan pulsa di HP, begitu Pak Yana. Misalkan nih saya pakai provider T gitu ya. Nah, di situ nanti akan langsung terpotong pulsa saya. Cuma memang Bapak Ibu nggak harus langsung hari ini premium, tidak harus begitu ya. Kita coba aja pakai yang free dulu. Kalau kita sudah nyaman, boleh kita pakai yang premium begitu. Jadi ntar kapok lagi ya. Aduh udah bayar tapi kok sayanya nggak telaten. Nah, saya bukan mengajarin yang jelek ya enggak, cuman memang
kita coba aja yang free terlebih dahulu, dan memang beberapa kalau yang tidak kompatibel itu kalau pakai yang mod memang milih-milih kalau yang mod. Nanti saya akan coba berikan yang alternatif lain. Baik. Begitu ya Pak ya. Nah, oh kemudian satu lagi tadi lupa background ya, masalah background ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan mencoba semua bagaimana kalau syuting pakai background hijau, ketika dimasukkan tuh kok kepotong-kepotong lah, ada nggak rata dan lain-lain. Nah, itu dia. Nanti hari ketiga ya Pak ya. Ya. Nah, nanti akan saya berikan tips dan triknya. Yang jelas adalah logikanya, kalau background kita udah hijau dan yang hijau akan dihilangkan, berarti pakaian kita harus kontras dengan hijau. Itu logikanya. Jadi, kalau misalkan nih, backgroundnya udah hijau, kita pakai batik hitam tapi ada motif hijaunya, wassalam, itu kadang-kadang suka bocor. Atau misalkan nih, ibu-ibunya pakai eyeshadow warna hijau gitu, atau pakai daleman kerudung warna hijau. Nah, itu biasanya akan bolong di kepalanya. Nah, itu nanti bisa dicoba gitu. Nanti Pak Yana, hari ketiga kita akan berikan tips dan trik bagaimana sih biar backgroundnya bisa rata. Baik. Itu Bapak Ibu untuk tipsnya dalam menggunakan green screen. Jadi jangan sampai apa yang kita gunakan juga berwarna hijau karena sifatnya akan benturan dengan screen kita. Mungkin Mbak Nufis kita coba cek yang ada pertanyaan di kolom chatting Zoom. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin untuk awal silahkan bisa dijawab. Oke. Tadi saya sudah sambil tengok sih Pak, sambil ini saya juga sudah baca, beberapa juga sudah ada yang saya jawab. Jadi, oke, saya baca dulu. Oke. Rata-rata bagaimana caranya bisa premium ya, begitu ya. Jadi, untuk biar bisa premium dan gratisan memang pakai mod. Tapi memang saya sendiri tidak akan menyarankan karena memang itu tapi kembali kepada Bapak Ibu ya, mau pakai apa. Kalau mau belajar dulu pakai mod boleh gitu, nanti tergantung Bapak Ibu ya. Biasanya nih, oh ya kalau yang free itu banyak iklannya, iya banyak iklan, habis itu nggak semuanya bisa kita dapatkan. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, apapun aplikasinya tergantung kita yang kreatif. Jadi misalkan nih, saya pengen hurufnya berbeda nih, nggak ambil dari dari KineMaster gitu. Kita bisa bikin loh Bapak itu kalau punya Canva, ya Canva itu bisa tuh download di sana, bikin teks di sana, nanti disimpan, cari gambar-gambar di sana, nanti disimpan. Kalau misalkan Bapak Ibu, saya ini punya gambar nih ngambil di Google misalkan. Tapi kalau dimasukin ke KineMaster kok belakangnya putih ya, gitu. Kok nggak transparansi kayak punya Ibu Kasih, misalkan gitu. Bisa kita hapus kok Bapak Ibu pakai remove.bg ini ya, seperti yang saya berikan di chat. Nah, kalau kita buka situs remove.bg, itu gambar-gambar yang ada backgroundnya tuh bisa kehapus loh Bapak Ibu, bisa kita ambil. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa dapatkan akses dari mana aja. Bisa free pick ya, atau Shutterstock, Canva, kartu-kartunya. Kalau sementara kalau pengen belajar dulu, ambil aja yang saya berikan di link. Nah, yang sudah saya buka tadi, ambil aja itu dulu, pakai aja itu dulu kalau untuk pelatihan. Baik, Mbak Nufis, untuk malam hari ini saya rasa kita sudah cukup karena sudah pukul 20.30 dan Bapak Ibu semua, dalam ilmu praktek ataupun praktis seperti ini memang kita harus butuh belajar ataupun praktisnya kita bisa coba terus-menerus. Dengan adanya materi, kemudian aset-aset yang sudah diberikan, kemudian video ataupun tutorial yang sudah ada pada materi yang ada pada satu link yang disediakan di grup WA, itu Bapak Ibu bisa jadikan petunjuk ataupun Bapak Ibu bisa langsung praktik sendiri. Download aplikasinya di Play Store dan yang versi yang itu akan disampaikan ataupun akan dibagikan oleh Ibu narasumber nanti. Silakan Bapak Ibu untuk pengenalan, silakan dicoba. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mencoba, ilmu praktis itu tidak akan bisa.
Itu untuk dari saya. Dan sekali lagi, apapun aplikasinya, aplikasi editing video, editing foto, dan lain sebagainya, kita pilih yang paling nyaman buat kita. Tidak ada yang lebih baik, tetapi KineMaster salah satu yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk menggunakan di perangkat HP Bapak Ibu masing-masing. Untuk penutup, mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu Nufis? Ya, tidak banyak, cuma nanti besok pagi insya Allah akan saya perbarui lagi link yang saya, materi-materi akan saya tambah di sana, nanti silakan Bapak Ibu cek gitu. Jadi selamat belajar, kita coba dengan yang ini ya, kita sampai tuntaskan sampai selesai, nanti bagaimana kelanjutannya nanti tergantung Bapak Ibu. Satu pantun dari saya Pak Suhardi untuk menutup kegiatan malam ini. Dari Bengkulu hingga ke Kota Palu, salam kenal Bapak Ibu hebat. Oh maaf, diulang. Awan mendung hujan lebat, dari Bengkulu hingga ke Kota Palu. Salam kenal Bapak Ibu hebat, semoga sehat dan sukses selalu. Baik, terima kasih, mantap pantunnya Ibu Nufis. Dan kita bertemu di WA Group. Jadi WA Group itu kita fungsikan Bapak Ibu untuk diskusi. Silahkan jika ada pertanyaan, jika ada diskusi, dan apapun itu silahkan disampaikan di WA Group. Dan kita, Ibu narasumber sudah bergabung di masing-masing WA Group Bapak Ibu. Dan kita fokus untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Jadi di Guru Inovatif tidak perlu Bapak Ibu repot dengan urusan administratif. Semua kami siapkan dan lengkap. Jadi Bapak Ibu fokus saja pada materi dan pengembangan keilmuan pada materi yang sudah kita siapkan. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi, dan tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Salam Guru Inovatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu.